Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dinar Afriani, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan untuk memenuhi tugas literasi teknologi dasar. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan rumusan masalah. Ada 4. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ICT. Yang kedua, menyebutkan pengertian ICT menurut para ahli. Yang ketiga, menjelaskan ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya ICT. Berkembangnya ilmu pengetahuan didukung dari aspek-aspek yang mempermudah perkembangan ilmu. Salah satu aspek yang mendukung yaitu penggunaan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang perkembangannya sudah sangat pesat. ICT merupakan sebutan untuk teknologi, misalnya komputer. ICT ini penggunaan perangkat teknologi elektronika pada aspek pencapaian tujuan dalam proses komunikasi, sehingga data dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria. Peran ICT juga untuk mempercepat distribusi ilmu pengetahuan yang ada. Dengan teknologi yang sudah semakin maju, ilmu pengetahuan bisa dapat dalam waktu yang singkat. Internet salah satu bagian dari ICT yang sudah banyak digunakan untuk mengakses dan mendownload materi tentang ilmu pengetahuan yang dibentuk dalam sebuah file. Kajian teori ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat sebagai TIK dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology atau ICT, merupakan media atau batu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. ICT terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan penggunaan data. Selanjutnya yaitu ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu sebagai bahan belajar siswa. Yang kedua, buku-buku, bahan ajar, dan referensi dapat dibaca secara online dan diperbaharui secara kontinu. Dan yang keempat yaitu siswa dapat mencari materi pembelajaran menggunakan ICT. Yang kelima, pusat pengembangan materi ajar, dan yang terakhir yaitu sebagai informasi bagi guru dan siswa. Selanjutnya yaitu ICT menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Hack and Ken, tahun 1996. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin tahun 1999 mengungkapkan teknologi informasi tidak hanya sebatas pada TL saja yang digunakan untuk memproses informasi, juga mencakup teknologi komunikasi yang mengirimkan sebuah informasi. Selanjutnya itu menurut Lucas tahun 2000 menjelaskan teknologi informasi adalah bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi bentuk elektronis. Menurut M.C. Keown tahun 2005,
Teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan informasi dalam segala bentuk. Selanjutnya yaitu menurut William tahun 2005, teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Selanjutnya yaitu menurut Bambang Warsita tahun 2008 mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengelola, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Menurut Behan dan Holme dalam Munir tahun 2009, mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk merekod, menyimpan, memproses, mendapat lagi, memancar, dan menghantarkan dan menerima informasi. Selanjutnya yaitu menurut Lantip dan Rianto pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lametengo tahun 2011, menurutnya teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengelolaan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu menurut kesimpulan dari pengertian ICT menurut beberapa ahli dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi menurut sesuatu yang dapat digunakan untuk menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara. Selanjutnya yaitu dampak dari ICT, yaitu internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi. Pada dasarnya, tidak hanya bisa menjadi pintu untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada pada masyarakat di daerah tertentu, melainkan menjadi perangkat dalam ekspresi budaya itu sendiri. Karena begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan dampak dan pengaruh positif maupun negatif. Salah satu aspek kehidupan yang paling terpengaruh dalam perkembangan ini adalah aspek kebudayaan masyarakat yang sedikit demi sedikit mengalami pergeseran, menurut Setiawan tahun 2018. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki pembahasan dari ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ICT atau Informasi Communication and Technology. Teknologi informasi and Technology atau lebih sering dikenal dengan bahasa internasional sebagai Information and Communication Technology atau ICT. Memang sangat penting dalam perkembangan sektor real di dunia saat ini. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat mencakup pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Pada dasarnya, teknologi adalah semacam hasil dari sebuah karya tangan manusia agar mampu memanfaatkan sesuatu semaksimal dan efektif. Dengan demikian,
Secara sederhana, teknologi bertujuan mempermudah kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu peran ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Ada dua, yaitu yang pertama e-book. E-book atau biasa disebut dengan buku elektronik merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk ringkasan dan dinamis. Yang kedua yaitu e-learning. E-learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan, formal maupun non-formal, yang menggunakan jaringan komputer, internet maupun eksternet untuk pengantaran bahan ajar, interaksi dan atau fasilitas. Selanjutnya yaitu ICT menurut ahli. Menurut ahli Hamzah B. Uno dan Nina Lametenggo tahun 2011, teknologi informasi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapat, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan terpadu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dalam bentuk file. Selanjutnya yaitu dampak negatif dan positif dari adanya ICT. Rasanya saat ini semua hal selalu berkaitan dengannya, tidak terkecuali dengan pendidikan yang kini juga sangat bergantung dengan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan saling berkaitan erat. TIK sangat berperan untuk memajukan kualitas pendidikan yang juga akan berdampak seperti informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Tidak hanya dampak positif saja, tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu teknologi bisa mendatangkan efek kecanduan, sehingga pemakainya jadi kurang efektif, terutama bila tujuannya masih belum jelas. Untuk itu penggunaan TIK dalam bidang pendidikan sebaiknya tetap dibatasi. Jadi kesimpulan dari penyampaian materi mengenai ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan yaitu ICT merupakan sebutan untuk teknologi, misalnya komputer. ICT ini menekankan pada penggunaan perangkat teknologi elektronika pada aspek tercapaiannya tujuan dalam proses komunikasi, sehingga data dari informasi diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria yang positif. Peran ICT juga untuk mempercepat distribusi ilmu pengetahuan yang ada. Dengan teknologi yang sudah semakin maju, ilmu pengetahuan bisa didapat dalam waktu yang singkat. Internet salah satu bagian dari ICT yang sudah banyak digunakan untuk mengakses dan mendownload materi tentang ilmu pengetahuan yang dibentuk dalam sebuah file. Yang terakhir yaitu saran saya sebagai penulis, semoga saja teknologi bisa terus mendatangkan manfaat bagi manusia dan lingkungan yang tentunya harus diimbangi dengan moral yang cukup supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya bawakan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.